warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Fahriansyah, NIM 052, ingin menjelaskan materi ketampakan alam utama di Indonesia. Yang pertama ada daratan, yang kedua pantai, kemudian dataran rendah, dataran tinggi, dan perairan. Adanya lembah, sungai, danau, gunung, pegunungan, teluk, dan tanjung atau semenanjung merupakan bukti bahwa bumi tidak rata. Bentuk muka bumi yang tidak rata itu disebut relief muka bumi. Kenampakan muka bumi antara satu daerah dengan daerah lain bisa berbeda. Mengapa? Karena proses dan gejala yang membentuk keadaan alam itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bagaimana kenampakan muka bumi di wilayah negara Indonesia? Ada yang tahu? Marilah kita pelajari kenampakan muka bumi di wilayah negara Indonesia. Yang pertama yaitu ada daratan. Daratan adalah bagian permukaan bumi berupa hamparan tanah yang tidak digenangi air. Di atas wilayah daratan, kita bertempat tinggal. Wilayah daratan Indonesia dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Contoh lahan pertanian adalah persawahan, perkebunan, dan kehutanan. Sedangkan contoh lain bukan pertanian adalah pemukiman, perumahan, pertokoan, perindustrian, dan pertambangan. Yang kedua yaitu pantai. Pantai adalah daerah perbatasan antara wilayah daratan dan wilayah perairan laut. Bentuk pantai di beberapa tempat ternyata tidak sama. Ada pantai yang landai, ada juga pantai yang curam. Contoh pantai yang landai adalah pantai-pantai yang terdekat yang terletak di bagian utara Pulau Jawa. Manfaat wilayah pantai antara lain sebagai tempat nelayan mencari ikan, tempat penambakan garam, tempat penambakan ikan, dan objek wisata. Di daerah pantai yang bebas dari endapan lumpur dan ombak besar, biasanya dibangun pelabuhan dan dermaga. Dengan adanya pelabuhan dan dermaga itu, maka arus transportasi laut menjadi lancar. Kemudian yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang relatif datar. Dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Contoh daerah yang merupakan dataran rendah adalah pantai utara Pulau Jawa. Manfaat dataran rendah hampir sama dengan manfaat dataran pada umumnya. Salah satu manfaat dataran rendah adalah untuk pemukiman penduduk. Beberapa kota di Indonesia banyak berkembang di daerah pantai, di daerah dataran rendah. Contohnya adalah Jakarta, Semarang, Medan, Surabaya, Palembang, Makassar, dan Pontianak. Yang keempat yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar di tempat yang tinggi. Suatu daerah disebut dataran tinggi jika memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Berastagi, dan dataran tinggi Bandung. Dataran tinggi yang daerahnya berupa rangkaian bukit-bukit dengan ketinggian tidak lebih dari 500 meter dinamakan daerah perbukitan. Sedangkan dataran tinggi yang daerahnya berupa rangkaian bukit-bukit dan ketinggian lebih dari 500 meter disebut daerah pegunungan. Yang terakhir yaitu perairan. Wilayah perairan Indonesia sangat luas, hampir 4 kali lipat luas daratan. Wilayah perairan di Indonesia terdiri atas beberapa lingkungan perairan, yaitu lingkungan laut, lingkungan sungai, lingkungan danau, lingkungan rawa, lingkungan tambak, empang atau kolam. Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas tersebut memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu lingkungan laut. Laut di Indonesia menghasilkan berbagai macam kekayaan alam, misalnya ikan, mutiara, dan rumput laut. Berdasarkan kedalaman dan bentuk relief dasar laut dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu dangkalan. Kedalaman kurang lebih 200 meter. Yang kedua yaitu lubuk laut, cekungan dasar laut yang dalam. Yang ketiga palung laut atau celah laut yang dalam, sempit, dan memanjang. Wilayah laut Indonesia memiliki beberapa nama seperti Samudra Hindia, Laut Timur, Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Yang kedua yaitu sungai.
sungai memiliki manfaat penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Di beberapa daerah, sungai dimanfaatkan untuk keperluan yang berbeda. Di Jawa, sungai banyak dimanfaatkan untuk irigasi, sedangkan di luar Jawa, khususnya Kalimantan, banyak digunakan untuk sarana transportasi. Yang terakhir yaitu danau. Danau atau waduk dapat dimanfaatkan untuk irigasi, perikanan, pariwisata, dan pembangkit listrik tenaga air. Beberapa danau yang dimanfaatkan sebagai PLTA yaitu Danau Meninjau di Bengkulu, Danau Rana di Sulawesi, Danau Tosana Rama di Sulawesi Utara. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.